Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan dars syarah Qatrun Nada kita. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang idhofah ma'nawiyah, ya kan? Mudhafun ilaihi, yang di antara mudhaf dan mudhafun ilaihi ada makna huruf jar. Apakah itu huruf jar lam atau min atau fi. Oleh karena itu dinamakan dengan idhofah ma'nawiyah, dikarenakan ada makna di situ. Dan pembahasan selanjutnya idhofah lafziyah. Kemudian kita bahas idhofah lafziyah. Qala al-muallif rahimahullahu taala au bi idhafatil wasfi ila ma'mulihi, atau di antara isim yang khafat. Yang pertama isim dikhafatkan dengan huruf jar, yang kedua dengan apa? Yang sebelumnya dengan yang pertama huruf jar yang dia mustarak, yang kedua huruf jar yang dia khusus masuk kepada isim zahir. Kemudian yang ketiga diidhofahkan, dijarkan dengan idhofah, dan idhofah ma'nawiyah. Kemudian yang keempat yang kita bahas saat ini idhofah lafziyah, isim yang dijarkan dengan idhofah lafziyah. Au bi idhafatil wasfi ila ma'mulihi, atau isim tersebut bisa dijarkan dengan mengidhofahkan wasaf. Wasaf adalah istilah untuk isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, ya kan? Sudah sering kita lewati. Kemudian kabalighil ka'bah, contohnya balighil ka'bah. Ini firman Allah Ta'ala, yaitu hadiyam balighal ka'bah. Balighal ka'bah, baligha dimudhafkan kepada al-ka'bah, tapi bukan mudhaf yang ma'nawiyah, idhofah ma'nawiyah bukan. Sehingga tidak kita katakan di sini ada makna li baligha lil ka'bah, bukan, atau baligha minal ka'bah atau fil ka'bah, tidak. Akan tetapi di sini idhofah lafziyah, hanya kata baligha, lafaz baligha dimudhafkan kepada al-ka'bah dari sisi lafaznya saja, tidak ada makna di dalamnya. Dan seperti kata beliau tadi, idhafatil wasfi, diidhafahkannya wasaf, yaitu isim fa'il kan di sini baligha, isim fa'il, sampai menuju Ka'bah. Kemudian dia tetap beramal seperti idhofah ma'nawiyah, yaitu menjarkan isim setelahnya. Nah, alasannya dikarenakan ditakhfif, untuk meringankan balighal Ka'bah. Coba kalau kita kembalikan ke asalnya. Asalnya itu balighan al-Ka'bah. Susah enggak dibanding balighal Ka'bah? Kalau balighan al-Ka'bah ada tanwin lagi, ya kan? Balighanil Ka'bah kalau dikasih nunnya. Tapi diidhofahkan menjadi idhofah lafziyah supaya litakhfif, untuk meringankan. Kemudian contoh yang lain, ma'murid dar, penjaga rumah. Coba kalau kita kasih tanwin, ma'murun ad-dar, kan payah bacanya dibanding ma'murud dar. Kemudian contoh yang ketiga, hasanul wajhi, lebih gampang diucapkan dibanding hasanun al-wajhu, ya kan? Kalau balighul Ka'bah ini contoh isim fa'il, ma'murud dar ini contoh isim maf'ul, hasanul wajhi ini contoh sifah musyabbahah. Berarti ada 3, ya kan? Isim fa'il, isim maf'ul, dan sifah musyabbahah, atau yang lebih kita kenal dengan al-wasfu, wasaf.
Wa tusamma lafziyatan. Dia dinamakan dengan lafziyah, idhofah lafziyah. Di annaha limujarradit takhfif, dikarenakan tujuannya apa? Hanya untuk takhfif, meringankan tatkala diucapkan. Beda dengan idhofah ma'nawiyah yang ada makna di dalamnya. Paham? Apa? Syaratnya wasaf. Iya, wasaf, Pak. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha. Ketiga itu jadi saya. Iya. Kemudian di antara kaedah-kaedah atau aturan idhofah, qala al-muallif rahimahullah, wala tujami'ul idhofatu, yang pertama tanwinan. Dan idhofah tidaklah terkumpul padanya bersama tanwin. Maksudnya mudhofnya ya, bukan mudhof ilaihinya. Mudhof tidak boleh diberikan tanwin, yang pertama. Yang kedua, wala nunan taliyatan lil i'rabi mutlaqan, dan tidak pula pada mudhof diberikan nun yang dia dibaca, taliyatan itu artinya dibaca, lil i'rab, untuk alamat i'rab. Contohnya apa? Nanti contohnya deh ya. Mutlaqan, secara mutlak. Yang ketiga, tidak pula wala al, mudhofnya tidak beralif lam. Illa fi nahwi ad-dariba Zaidin. Baik, kita baca dulu yang pertama, wala tujami'ul idhafatu tanwinan. Tidak boleh mudhaf bertanwin. Misalnya kitabullahi, tidak bisa kitabun Allahi. Baik. Kemudian tidak boleh mudhaf dalam keadaan ada nun yang dia sebagai tanda i'rab. Contohnya pada jamak muzakkar salim misalnya. Jamak muzakkar salim. Misalnya apa? Banuna, ini mulhaq ya kan. Banuna Zaidin, anak-anak Zaid. Tidak boleh ada nunnya, banuna. Harus dihilangkan banu Zaidin. Bani Israel, Bani Zaidin. Itu kan dihilangkan nunnya. Kan jamak asalnya banun, anak-anak, bani, anak-anak, cucu-cucu, keturunan. Kemudian dikarenakan di mudhof dihilangkan nun. Itu maksudnya nun yang untuk i'rab tidak boleh pada mudhof. Atau contoh yang lain apa? Muslimu Indonesia, kaum muslimin dari Indonesia. Harusnya kan muslimuna. Jadi tidak boleh diletakkan di situ nun i'rab. Atau dalam bentuk musanna, muslimah, bukan muslimani. Wala al, dan tidak pula beralif lam mudhofnya. Illa, kecuali, kalau contoh alif lam, al-kitabullahi, nggak bisa al-kitabu. Ya, hilangkan alif lamnya. Illa, kecuali fin nahwi ad-dariba Zaidin. Kecuali kalau contohnya ad-dariba Zaidin. Ad-dariba pakai alif lam ya kan? Nah, kemudian di sini disebutkan di dalam syarahnya, wa yustathna min mas'alatil alifi wal lam, dikecualikan pada pembahasan alif dan lam, an yakunal mudhafu sifatan, kecuali kalau mudhafnya dalam bentuk sifat. Seperti yang tadi, yang idhofah lafziyah. Wal mudhafu ilaihi ma'mulan di tilka sifah. Ini idhofah lafziyah. Kalau pada idhofah lafziyah, maka boleh menggabungkan alif lam dan mudhaf. Tapi pada idhofah lafziyah saja. Seperti yang tadi, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian apa? Sifah musyabbaha. Gak bisa, Pak. Ini yang masuk alif lam ini. Yang mana, Pak? Iya. Tadi sudah kita baca. Kalau dia dalam bentuk isim fa'il atau sifat musyabbaha, maka boleh beralif lam. Tapi wallah alam, kalau enggak salah alif lam di sini bukan alif lam ma'rifah, tapi alif lam mausuliyah. Jadi maknanya ad-dariba Zaidin alladzi daraba Zaidan. Yang artinya alif lam artinya yang, bukan alif lam ma'rifah.
Dikarenakan alif lam tujuannya untuk ma'rifah, ya kan? Kemudian mudhaf tatkala dimudhafkan kepada Zaidin ma'rifah juga. Jadi dua tandanya, tidak bisa. Wadharibu Zaidin, nunnya juga dihilangkan. Wadharibu rajuli. Wadharibu ra'sir rajuli. Wa bi rajuli dharibi gulamihi. Ini contoh idhofah lafziyah tadi. Kita yang belum itu ya. Apa? 2000 Zaidin. Iya. 2000 nah Zaidin. Iya. Tapi masuk alif lam karena dia fa'il gitu. Boleh. Kan asalnya mudhaf tidak beralif lam. Kecuali pada idhofah lafziyah, maka boleh beralif lam. Idhofah lafziyah bentuknya apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Tapi nanti cari lagi. Kalau anda nggak salah ingat, pernah kami pelajari, itu alif lam bukan alif lam untuk ma'rifah, tapi alif lam mausuliyah. Al-mausuliyah yang artinya yang. Ad-dharibu Zaidin maknanya apa? Alladzi yadribuna Zaidan. Alladzina yadribuna Zaidan. Maknanya alladzi. Ya, nanti kita paskan lagi. Kemudian pembahasan selanjutnya, babu ma ya'malu amala fi'lihi sab'atun. Bab apa yang beramal seperti fi'il itu ada 7. Nah ini. Fi'il bisa beramal sebagai fi'il muta'addi butuh maf'ulun bih, ya kan? Kalau fi'il lazim butuh fa'il. Nah, selain fi'il ternyata ada 7 yang bisa juga seperti fi'il. Dia misalnya nanti butuh maf'ulun bih kalau dia muta'addi atau butuh fa'il saja. Yang pertama, di antara yang bisa beramal sebagaimana fi'il adalah isim fi'il, ismul fi'il. Dia itu isim, tapi memiliki makna fi'il. Dan dia ada 3. Isim yang bermakna fi'il madi, isim yang bermakna mudhari, dan isim yang bermakna amr. Contohnya hayhata, ini fi'il madi. Soh, ini fi'il amr. Wai, ini fi'il mudhari. Maknanya hayhata adalah ba'uda, menjauh. Ya kan? Hayhata lima tu'adun. Kemudian soh maknanya uskut. Uskut. Soh, uskut dari suatu ucapan tertentu. Misalnya si A mengucapkan ABCD. Kalau Anda katakan soh berarti diam dari ucapan ABCD tersebut. Tapi kalau misalnya dikasih tanwin sohin, maka ini diam dari ucapan yang apa saja gitu. Mau ABCD, mau apalah yang diucapkan, pokoknya sohin, diam. Apa? Biasanya kan orang awamnya kan soh. Oh iya, itu lain lagi Pak. Itu disingkat orang tuh mengatakan sohi tapi soh. Tapi bukan ini maknanya ya. Misalnya ya. Lucu juga ya kan. Kalau misalnya syekhnya mengatakan begini. Sohi atau tidak? Soh. Kalau kita dikan diam. Tidak pantas ya kan. Itu maksudnya sohi yang disingkat jadi soh. Tapi kalau ini soh dengan ha besar artinya diam. Uskut. Wai artinya a'jabu. A'jabu. Kan ada situ Pak. Ada situ kan. Di matanya. Artinya mengagumkan. Mengherankan. Nah, syarat isim fi'il bisa beramal kepada setelahnya. Yang pertama, wala yuhdafu. Tidak boleh dihilangkan isim fi'ilnya. Misalnya ya, di antara isim fi'il itu alaika Pak. Alaika kitab Allah. Arti alaika itu hendaklah amsik, berpegang teguhlah kepada kitab Allah. Misalnya kita hilangkan alaika. Langsung kita ucapkan kitab Allah. Alaikanya dihilangkan. Ini tidak bisa. Tidak bisa menjadi kitab Allah. Karena alaika dihilangkan tidak bisa beramal seperti fi'il. Alaika itu isim. Isim fi'il, ya. Alaika kamu harus gitu. Ya kan alaika kan ala sama
Kaf, domir sama domir kan. Tapi di antara juga bisa digunakan sebagai isim fi'il alaika. Jadi apa di hadis-hadis itu ya? Iya, alaikum bisidqi kan. Hendaklah kalian jujur. Alaika, alaikum. Yang pertama, dia tidak bisa dihilangkan isim fi'ilnya. Yang kedua, wala yata'akharu an ma'mulihi. Tidak boleh datang terakhir setelah ma'mulnya. Nah, kita kasih mukadimah dulu ya. Misalnya, darabtu Zaidan. Mana amil? Darabtu Zaidan. Mana amil? Amil. Amil itu fa'il salah. Bukan Pak. Amil itu yang membuat makmul. Pertanyaan kedua, mana makmul? Lagi enggak? Darabtu Zaidan. Mana amil, mana makmul? Atau Bang Bayu? Oh enggak. Amil pelaku. Fa'il ada berarti. Itu fa'il Pak, artinya pelaku. Amil yang bekerja artinya. Berarti yang membuat efek kan? Yang membuat efek mansub atau majzum. Berarti darabtu Zaidan. Mana amil? Fi'il daraba. Mana makmul yang dikenai pekerjaan? Dengan anak kan? Aku memukul. Oh, berarti Siapa yang Zaidan efek? berarti. Zaidan. Ya, jadi amil tuh yang membuat efek, Zaidan efeknya, objeknya. Misalnya lagi contohnya. Kana Zaidun aliman. Mana amil yang membuat Zaidun menjadi rafa? Kana Zaidun aliman. Kana aliman yang membuat dia nasab siapa? Mana amilnya? Apa yang membuat aliman nasab, Pak? Baginda. Karena juga kan? Karena yang membuat Zaidun menjadi rafa, aliman menjadi nasab. Contoh yang lain, lam yalid. Mana amil, mana makmul? Amilnya lam. Lam. Ya, apanya? Makmulnya? Yalid. Amil yang membuat efek, lam ya kan? Lam yang membuat jazam, yalid yang dikenai efek perbuatannya, yaitu objeknya, makmulnya. Paham? Apa perlu contoh yang lain? Udah paham ya? Contohnya, satu lagi lah ya. Hasuna al-wajhu. Indah wajahnya. Mana amil? Hasuna. Makmul. Mengapa dibaca dia rafa sebagai fa'il? Dikarenakan ada fi'il lazim. Berarti amilnya fi'il lazim, makmulnya fa'il. Kemudian kita bahas lagi syarat yang pertama tadi wala yuhdafu, tidak boleh isim fi'ilnya dihilangkan. Yang kedua wala yata'akharu an ma'mulihi, tidak boleh isim fi'ilnya berada di belakang dari ma'mul. Nah, ini makanya ana bahas tadi amil ma'mul supaya ngeh di sini. Contohnya ya, alaika kitaballahi. Yang mana amil, yang mana ma'mul? Alaika kan isim fi'il. Kitaba maf'ulun bih. Nah, yang mana ini amil, yang mana ma'mul? Alaika, ma'mulnya kitaballah. Nah, kata beliau wala yata'akharu an ma'mulih, tidak boleh isim fa'il tersebut sebagai amil berada di belakang makmulnya. Tidak boleh kitaballahi alaika. Enggak boleh. Harus berada di depan alaika kitaballah, baru bisa dia beramal seperti fi'il. Nah, adapun contoh wa kitaballahi alaikum ini muta'awwalun, ditakwil. Di antara pendapat ulama Basriyun mengatakan adapun kitaballahi alaikum
Ini alaikum bukan isim fi'il yang bermakna fi'il amar seperti yang kita bahas tadi. Oleh karena itu sah-sah saja ya kan, kitaballahi alaikum, alaikumnya jar majrur seperti biasa, bukan isim fi'il. Atau bisa juga kalau kita kalau kita seperti apa? Berarti beda ya? Iya, Kitabullahi alaikum. Iya. Kita beda lagi dengan alaika. Kitabullah. Ya, atau bisa juga kalau kita maknai dengan alaikum kitaballahi alaikum. Alaikum yang pertama dihilangkan. Tapi itu kurang kuat pendapatnya dikarenakan seperti yang tadi tidak boleh dihilangkan alaikumnya ya kan, ini kan kalau kita hilangkan alaikum kitaballahi alaikum muta'awwalun, maka ini takwil. Kemudian wala yabruzu dhamiruhu, dan tidak boleh tampak jelas dhamirnya. Misalnya kalau misalnya soh tadi kan dia fi'il amr kan, isim fi'il kan, tapi maknanya fi'il amr. Kita nampakkan misalnya dhamirnya dhamir antum sohu, enggak ada Pak. Ya. Berarti kayak soh ini berlaku kepada anda juga. Ini soh berlaku kepada semua Pak. Berarti kepada antum juga soh juga. Jadi oke. Iya. Kemudian wa yujzamul mudhari'u fi jawabit talabi minhu, dan boleh dijazamkan fi'il mudhari pada jawab tolab. Nah, ini jawab tolab sudah kita bahas kan di awal-awal pembahasan. Pada matan tentang pembahasan adawatul jazimah, alat-alat untuk menjazam, di situ nggak tahu ya halaman berapa. Pembahasan jawab tolab. Nah, ringkasnya jawab tolab itu adalah pertama ada lafaz yang menunjukkan kepada fi'il amr atau fi'il nahi atau istifham. Dan setelah fi'il amr atau fi'il nahi atau istifham tersebut ada fi'il mudhari, yang fi'il mudhari tersebut tanpa huruf fa. Karena kalau ada huruf fa nanti setelahnya nasab bukan jazm, tanpa huruf fa. Dan fi'il mudhari yang setelah fi'il amr, fi'il nahi, istifham tadi ditujukan sebagai balasan jawaban bagi fi'il sebelumnya. Contohnya qul ta'alau atlu. Qul fi'il amr kan, ta'alau fi'il amr juga kan. Kemudian datang fi'il mudhari atlu yang di sini tanpa huruf fa. Paham? Dan atlu ini dimaksudkan sebagai jawaban balasan bagi fi'il amr qul ta'alau. Maka atlu menjadi jazmnya dengan huruf illat, hazfu harfil illat. Asalnya kan atlu pakai waw, dikarenakan dia jawab tolab dijazmkan, dihilangkan wawnya. Paham sampai sini? Nah, pembahasan kita wa yujzamul mudhari'u fi jawabit talabi minhu, maka dijazamkan fi'il mudhari pada jawab talab minhu dari isim fa'il. Nah, maksudnya apa? Jika ada isim fa'il, isim fi'il ya, bukan isim fa'il, isim fi'il. Apakah isim fi'il? Tapi isim fi'il yang maknanya itu fi'il amr. Contohnya tadi apa yang maknanya fi'il amr? Alaika kan? Itu fi'il amr. Apalagi soh, ya kan, uskut. Kalau ada isim fi'il yang bermakna fi'il amr dan setelahnya ada fi'il mudhari, yang fi'il mudhari tersebut tanpa didahului fa, dan fi'il mudhari tersebut dimaksudkan sebagai balasan ataupun jawaban bagi isim fi'il yang bermakna fi'il amr, maka fi'il mudhari'nya dijazmkan. Sama dengan Ya.
Sama seperti pembahasan jawab tolab. Contohnya, makanaki nahwu syair, makanaki tuhmadi au tastarihi. Syahidnya di mana? Makanaki ini makana isim fi'il bermakna fil amr, artinya uthbuti. Makanaki artinya tempatmu kalau masdar ini. Tapi ini fi'il, isim fi'il yang artinya bertempatlah engkau di situ maksudnya. Tetaplah engkau di situ. Uthbuti, tetaplah engkau di situ. Berarti isim fi'il kan bermakna fil amr. Dan setelahnya ada fi'il mudhari, tuhmadina asalnya. Ini asalnya tuhmadina, domir anti. Kan ki tadi, anti. Tuhmadina asalnya. Dikarenakan setelah makana ki yang dia itu isim fi'il bermakna fil amr, maka tuhmadi fi'il mudhari yang dia ditujukan, dimaksudkan sebagai jawab bagi makana ki, maka dijazamkan. Tuhmadi, jazamnya dengan hasfun nun. Tetaplah engkau di rumahmu misalnya, tuhmadi, maka engkau akan dipuji. Ini kan sebagai balasan bagi makana ki kan. Wahai wanita, tetaplah engkau di rumahmu, maka engkau akan terpuji. Engkau akan terpuji ini sebagai balasan dari tetaplah engkau di rumahmu. Au tastarihi. Faham? Paham Pak? Pak Ginda paham? Ini sama seperti jawab tolab. Itu kan sama kan? Cuma bedanya wala yunsabu, tidak dinasobkan. Maksudnya apa? Kalau jawab tolab pembahasan sebelumnya kita itu, kalau ada fi'il amr tadi, fi'il nahi, istifham, setelahnya ada fi'il mudhari yang ada huruf fa-nya, maka dinasobkan setelah fa tersebut. Ini ada jurumnya nih. Jawab bil fa. Di antara fi'il mudhari yang nasab adalah setelah jawab dengan huruf fa. Contohnya tadi apa? Usbuti, tetaplah engkau di rumahmu, fatuh madi. Tapi tuhmadinya nasab dengan hasfun nun juga sama, ya kan? Tapi kalau isim fi'il amr ini, isim fi'il yang bermakna fil amr, setelah fa-nya tidak dinasabkan. Nasabkan. Wala yunsabu, tidak dinasabkan. Ya rafa. Fatuh Madinah misalnya. Kalau jazam dia Ya. Pak dia nggak boleh masuk. Ya. Tapi sebagian ulama seperti Al-Kisai tetap boleh dinasabkan. Siapa? Khilafiyah ya kan. Fahim Tom? Agak memutar otak ini ya? Enggak. Agak memutar otak enggak nih? Enggak kan? Karena baru aja di iya. Karena masih berkaitan dengan jawab tolab kan, sudah kita bahas. Ada pertanyaan? Biasanya ta'al itu juga fi'il amr atau isim fi'il? Ta'al. Ta'al itu isim fi'il. Isim fi'il. Berarti berlaku seperti itu juga ta'al. Iya. Ta'al. Ini yang amal fi'il berlaku amal fi'il baris. Kan fi'il itu kalau muta'addi beramal butuh maf'ul bih, ya kan? Kalau fi'il lazim hanya butuh fa'il. Nah, di antara yang bisa seperti fi'il muta'addi atau fi'il lazim adalah yang pertama isim fi'il. Misalnya tadi kan alaika, kitaballah maf'ul bih kan? Dari alaika, padahal alaika bukan isim, bukan fi'il, tapi isim. Berarti alaika ini isim fi'il. Alaika, kedudukannya ya. Ya. Asalnya Allah di atas. Allah sama ka kan alaika. Tapi diambil menjadi isim fi'il. Huruf jar Allah. Yang kedua yang bisa beramal seperti fi'il, yang kalau dia muta'addi butuh maf'ulun bih, kalau dia lazim hanya butuh fa'il. Yang kedua adalah wal masdar.
masdar. Ini paling banyak nih kita jumpai yang dia beramal seperti fi'il. Nanti juga ada isim fa'il. Ka darbin wa ikramin. Contohnya darbin ikram. Ini kan masdar dari daraba akrama. Syaratnya apa? In halla mahallahu fi'lun ma'an. Jika masdar tersebut boleh digantikan oleh fi'il dan an. An dan fi'il maksudnya. Boleh digantikan? Bisa digantikan an dan fi'il. Oh. Ya. Jadi Iya, misalnya kan ini contohnya ya. Yu'jibuni, mengagumkanku, dorbu, nggak ada di situ. Dorbuka Zaidan, mengagumkanku atau mengherankanku pukulanmu kepada si Zaid. Yu'jibuni dorbuka Zaidan. Yu'jibuni fi'il dan maf'ulun bih. Dorbu sebagai fa'il. Nah, ini dorbu kan masdar nih. Setelahnya ada kaf, dorbuka. Zaidan, Zaidan ini sebagai apa? Mengagumkanku pukulanmu kepada si Zaid. Yu'jibuni dorbuka Zaidan. Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bih. Dari mana? Dorbu. Yang dorbu ini masdar kan? Mengagumkanku pukulanmu kepada Zaid. Nah, kata beliau tadi, di antara syarat masdar bisa beramal seperti fi'il kalau bisa digantikan dengan an dan fi'il. Kembali ke contoh, yu'jibuni darbuka Zaidan. Darbuka bisa nggak digantikan dengan an dan fi'il? Berarti yu'jibuni an tadriba, kan domir anta kan ka, maka tadriba. Yu'jibuni an tadriba Zaidan, bisa nggak? Bisa. Berarti ini bisa sebagai contoh masdar yang beramal fi'il. Paham? Tapi kalau misalnya dorban Zaidan. Dorban di sini artinya idrib. Bisa nggak idrib ditambahkan dengan an? Nggak kan? Yang bisa itu an dengan fi'il madi atau fi'il mudhari. Kalau amr tidak bisa. Jadi setiap masdar atau nggak semua masdar berlaku jadi ini? Yang bisa beramal seperti fi'il. Pada contohnya itu tidak semua. Yang bisa itu nanti yang pertama untuk mengetahuinya dari sisi makna. Contoh tadi kan, mengagumkanku pukulanmu kepada si Zaid. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Ya otomatis Zaidan sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih dari darbu. Atau yang kedua, jika masdar tersebut bisa diganti dengan an dan fi'il. Yu'jibuni an tadriba Zaidan tadi. Atau ma dan fi'il. Ma masdariyah. Sama seperti an tadi. An masdariyah, ma masdariyah. Cuma diganti saja. Ma masdariyah. Masuk ke madi. Ya. Iya, masuk ke fi'il mudhari, Pak. Bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Contohnya ma tadribu Zaidan. Yu'jibuni darbuka Zaidan ditakwil menjadi yu'jibuni ma tadribu Zaidan. Bisa juga masuk ke madi atau mudhari. Kemudian walam yakun musaghharan, masdar yang kita buat seperti fi'il tadi, yang beramal seperti fi'il, tidak boleh bentuknya tasgir. Tasgir tahu kan maknanya kan? Contohnya dorbun, ditasgir menjadi duraibun. Zaidun, kitabun, kutaibun. Nah, tasgir Pak, bentuk kecil ya, pengecilan. Tidak boleh. Misalnya yu'jibuni duraibuka Zaidan, tidak boleh. Salah itu contohnya. Harus bentuk mukabbar. Kemudian syaratnya juga wala mudmaron. Tidak boleh masdarnya disembunyikan. Beda ya disembunyikan sama dihilangkan. Disembunyikan itu ada penyebutannya setelahnya. Misalnya
yu'jibuni, nah itu contoh Pak supaya gampang kan. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Kemudian wa yu'jibuni Amron tiba-tiba. Contoh yang pertama, yu'jibuni darbuka Zaidan wa yu'jibuni Amron. Yang pertama kan disebutkan darbukanya. Yang kedua tidak sebutkan, disembunyikan. Bagaimana kita mengetahuinya? Dari kalimat sebelumnya tadi, yu'jibuni darbuka Zaidan. Berarti ada situ darbuka yang disembunyikan. Ini tidak boleh pada yang keduanya ya, yang yu'jibuni Amron tadi. Boleh. Atau wala mahdudan, dibatasi. Maksudnya apa? Masdar yang kita gunakan sebagai yang beramal fi'il tersebut tidak boleh masdar yang bermakna batasan. Apa masdar yang bermakna batasan? Masdar marrah yang ada tamar wutohnya. Itu disorof itu. Di Nahwu juga tuh kayak di kitab apa? Yang muhtarat tuh. Ada juga pembahasannya. Masdar marrah adalah masdar yang bermakna sekali. Contohnya ya, yu'jibuni darbatuka. Itu tu. Masdar marrah adalah masdar yang bermakna sekali dan pada masdar tersebut ada tamar butoh. Dorbatan. Kalau tadi kan dorbun. Kalau masdar marrahnya dorbatan pakai tamar butoh, Pak. Contohnya yu'jibuni dorbatuka, ada tunya. Dorbatuka Zaidan, ini tidak bisa dikarenakan dorbatu masdar marrah yang memiliki makna batasan cuma sekali. Enggak boleh pakai tamar butoh itu. Yu'jibuni dorbatuka Zaidan. Paham? Iya. Mengagumkanku pukulanmu sekali kepada si Zaid. Enggak boleh. Paham? Wala man'utan qablal amal, dan tidak boleh masdar tersebut diberikan na'at sifat sebelum ada ma'mulnya. Nah, itu qablal amal sebelum beramal. Maksudnya apa? Sebelum ada ma'mul. Contohnya tadi ya, yu'jibuni darbuka Zaidan. Kita berikan na'at pada darbu yang dia sebagai masdar. Yu'jibuni darbuka al-jayyidu Zaidan, enggak bisa. Enggak boleh al-jayyidu na'at kepada darbuka mendahului ma'mul Zaidan. Yang boleh itu yu'jibuni darbuka Zaidan al-jayyidu. Na'atnya belakang. Mengagumkanku pukulanmu yang baik kepada si Zaid. Ya kan? Enggak boleh naatnya di depan ma'mul ya. Depan Zaidan. Wala mahzufan. Dan tidak boleh pula dihilangkan. Tadi kan disembunyikan. Ini sama sekali tidak disebutkan dihilangkan. Misalnya ya tiba-tiba Zaidan tiba-tiba. Zaidan nggak bisa ya kan? Dan wala mafsulan anil ma'mul bih, dan tidak boleh ada pemisah dari masdar tersebut dengan ma'mulnya. Contohnya dalam surah At-Tariq, gimana tuh? Innahu ala raji'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Nah, innahu ala raji'ihi laqadir. Masdar di sini yang kita maksud adalah raji'ihi. Dia tidak beramal kepada yauma tublas sarair dikarenakan ada pemisah yaitu laqadir. Enggak boleh dipisah. Kalau ada dipisah, maka yauma di sini bukanlah ma'mul dari raji'ihi. Ya, innahu ala raji'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Yauma kan di sini dzaraf mansub. Mana amilnya?
amilnya bukan roji'ihi, innahu ala roji'i laqadir. Kenapa? Dikarenakan ada pemisah yaitu laqadir, pemisahnya. Jadi roji'i bukan masdar yang beramal fi'il di sini. Dikarenakan ada pemisah, tidak bisa beramal. Atau contoh yang lebih gampang seperti yang tadi, yang naatnya di tengah itu kan pemisah juga. Yu'jibuni darbukal jayyidu Zaidan. Misalnya. Kemudian syarat yang terakhir ya bukan? Iya. Wala muakharan anhu, tidak boleh masdar tersebut berada di akhir. Misalnya yu'jibuni Zaidan darbuka, darbuka yang di belakang. Enggak boleh. Fahimtum? Wa i'maluhu mudhafan aktsar. Mengamalkan masdar sebagaimana fi'il dalam bentuk mudhaf ini paling banyak. Nanti kita jumpai masdar mudhaf, setelahnya mudhaf ilaihi, setelahnya maf'ulun bih kah atau fa'il kah yang mudhaf tersebut beramal. Contohnya walaula daf'ullahin nasa. Daf'u kan masdar nih dari dafa'a, yadfa'u. Dan dia dimudhafkan kepada Allah. Setelahnya an-nasa sebagai apa? An-nasa sebagai apa? Maf'ulun bih. Dikarenakan daf'u di sini masdar yang bermakna fi'il. Apa? Iya. Kalau di sini yang tadi itu wala mafsulan anil ma'mul bihi, tidak boleh dipisah dari yang ini tadi kan, tidak boleh dipisah dari ma'mulnya. Nah, sedangkan walaula daf'ullahi, Allah itu bukan ma'mul dari daf'u. Mana ma'mul daf'u? An-nasa kan? Betul kan, Pak? Berarti gak ada pemisah di sini, bukan ma'mul. Yang tidak boleh tadi itu kalau pemisahnya dialah ma'mulnya. Kalau ini an-nasanya ma'mul. Wa qawlu syair ala inna zulma nafsihil mar'u bayyinun. Ketahuilah sesungguhnya kezaliman seseorang kepada dirinya itu bayyinun, jelas. Syahidnya di sini zulma, dia dimudhafkan kepada nafsihi. Yang nafsihinya tersebut sebagai ma'mul, al-mar'u sebagai fa'ilnya. Asalnya itu zalamal mar'u nafsahu, asalnya nafsahu sebagai maf'ulun bih. Cuma di sini zulma dimudhafkan kepada nafsihi yang asalnya nafsihi maf'ulun bih. Fahimtum? Ada pertanyaan, Pak? Atau bingung bertanya yang mana? Iya. Zulma ini kan masdar kan? Dari zolama. Masdar. Artinya menzolimi. Butuh apa? Butuh fa'il dan maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Al-mar'u. Fa'ilnya. Mana maf'ulun bihnya? Nafsihi. Asalnya itu nafsahu. Cuma karena dia mudhaf ilaihi maka nafsihi dibaca. Ulangi, asalnya di sini zalamal mar'u nafsahu. Zalama fi'il madhi, al-mar'u fa'il, nafsahu sebagai maf'ulun bih. Kemudian berubah bentuk menjadi zulma dalam keadaan masdar, bukan fi'il lagi. Karena dia masdar yang ada makna fi'il di situ menzalimi, maka dia dalam keadaan masdar sebagai mudhaf, maf'ulun bihnya dibuat menjadi mudhaf ilaihi. Al-mar'u sebagai fa'il. Wa munawwanan akyasu, dan masdar tersebut bertanwin ini
lebih sesuai dengan kias. Contohnya au it'amun fi yaumin zi masghabah, atau memberi makan fi yaumin zi masghabah, pada hari zi masghabah. Apa masghabah artinya? Yang gelap, bukan? Surah Al-Balad tuh ya. Au it'amun fi yaumin zi masghabah. Oh enggak. Atau memberi makan pada hari yang terjadinya kelaparan. Nah, it'am ini kan masdar ini kan. Apa fiilnya? At'ama yut'imu it'aman. Dan dia di sini dalam keadaan bertanwin. Dan inilah akias yang sesuai dengan kias. Mana maf'ulun bihnya? Kalau fa'ilnya dhamir mustatir ya kan? Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Fa'il maf'ulun bihnya adalah yatiman, memberi makan. Siapa yang diberi makan? Yatiman, orang yatim. Paham? Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. It'am dia masdar yang beramal seperti fiil. Mana maf'ulun bihnya? Yatiman sebagai maf'ulun bih. Fahimtum? Wa bi al syadzun. Kalau masdar tersebut diberikan alif lam, kalau tadi kan tanwin, ini sesuai dengan kias. Kalau diberikan alif lam, maka syadz. Apa makna syadz? Nyimpang ya, menyeleweng. Contohnya ajibtu minar rizqil musii. Syahidnya di sini ar-rizqi. Ini kan masdar nih. Kemudian dia diberikan alif lam. Apa? Oh iya. Oh, contoh yang lain. Apa? Oh, ini ya. Wa kaifat tawakki zahra ma anta raqibuh. At-tawakki artinya menjaga, penjagaan. Ini beralif lam. Dan dia masdar kan, tawakko ya tawakko, tawakki. Masdar beralif lam. Dan dia butuh maf'ulun bih, yaitu zahra. Tapi karena dia beralif lam di sini, maka apa tadi kata beliau? Syaz. Cacat ya. Makanya yang kita jumpa itu di syair. Kalau syair kan bebas dia. Fahim Tom, ada pertanyaan? Isim akhir dengan masdar itu pihaknya atau baris belakangnya apa sih? Sesuai dengan Contohnya misalnya gimana? kayak walau Ya, daf'unya. Oh, itu sesuai dengan enggak? Itu bisa daf'a daf'i. Kalau sebelumnya tergantung sebelumnya, Pak. Kalau sebelumnya itu membutuhkan rafa, maka daf'u. Kalau misalnya sebagai maf'ulun bih daf'a. Itu tidak kita bahas. Itu mudhaf, bebas. terus kalau masdar ini menunjukkan fi'il kan ini ada waktunya sah. Iya. Ada atau kalau masdar ini Jadi kan dia Ada waktunya. kata benda tapi ada makna fi'il di situ. Cuma gitu, Pak. dia nggak spesifik kayak mudhari kayak madi gitu ya. Pembahasannya Tidak. sesuai dengan konteks. Tapi kalau masdar itu ada makna fi'il, tapi fi'ilnya fi'il madi dan mudhari. Bisa. Yang kias tadi Ustaz. Iya. Ini yang it'amun itu dikiaskan. Enggak yang lebih sesuai dengan kias. Kias itu maksudnya apa? Lebih pas sesuai dengan kias. Contohnya au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Ini kan dalam Al-Qur'an. Berarti kalau masdar yang lain dalam bentuk tanwin sesuai dengan kias ini. Sesuai dengan kias yang dikiaskan dengan au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Baik, tapi bihadzal qadar wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.